Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang menganalisis efektivitas program Posyandu dalam meningkatkan status gizi anak dan kesehatan ibu hamil serta lansia. Yang dimana di sini kelompok kami mengambil materi tentang analisis perbedaan berat badan pada balita berdasarkan jenis kelamin dalam uji independen sampel tes. Sebelum kita lanjut ke materinya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Fatra Opti Andini, dengan NPM 2541021111020, dan juga ada Raina Maharani Permana Putri dengan NPM 2541021111019, dan juga ada Salsabila Aulia Rizky dengan NPM 2541021111035. Dan ada Muhammad Raka Syahibatullah dengan NPM 2541021111048. Dan yang terakhir ada Marsha Putri Wijaya dengan NPM 25410211127. Kami di sini akan membahas rincian dari makalah yang telah kami buat. Yang pertama itu ada pendahuluan. Selamat menyaksikan. Masalah gizi pada balita masih menjadi isu kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi 3 beban masalah gizi sekaligus, yaitu stunting, gizi kurang, dan obesitas. Stunting berdampak pada terganggunya pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta produktivitas anak di masa depan. Sementara itu, gizi kurang meningkatkan resiko penyakit infeksi dan obesitas pada anak berpotensi menyebabkan penyakit tidak menular seperti diabetes dan gangguan jantung di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan gizi tidak hanya berkaitan dengan kekurangan makanan, tetapi juga dengan pola asuh, perilaku makan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Dalam upaya menekan angka permasalahan gizi balita, keberadaan pos pelayanan terpadu atau Posyandu memiliki peran yang sangat strategis. Posyandu merupakan bentuk pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam pemantauan tumbuh kembang balita. Melalui kegiatan rutin seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pencatatan pada kartu menuju sehat atau KMS, pemberian makanan tambahan, serta penyuluhan gizi, Posyandu berperan penting dalam mendeteksi secara dini adanya gangguan pertumbuhan dan status gizi anak. Selain itu, Posyandu juga menjadi sarana edukasi bagi orang tua mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif, empasi yang bergizi seimbang, serta pola asuh makan yang benar. Upaya peran Posyandu juga sejalan dengan program pemerintah yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI, serta rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO dalam pencegahan stunting dan perbaikan gizi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala seperti keterbatasan partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman orang tua tentang gizi seimbang, serta pengaruh pola hidup modern yang cenderung meningkatkan konsumsi makan tidak sehat. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengkaji lebih dalam tentang peran Posyandu dalam pemantauan status gizi balita, serta upaya pencegahan stunting, gizi kurang, dan obesitas sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Fenomena yang diamati berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok kami di pos pelayanan terpadu atau Posyandu, ditemukan adanya perbedaan berat badan antara balita perempuan dan balita laki-laki. Secara umum, balita laki-laki cenderung memiliki berat badan yang lebih tinggi dibandingkan balita perempuan pada rentan usia yang sama, meskipun masih berada dalam kategori pertumbuhan yang bervariasi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan aktivitas fisik, pola makan, serta asupan gizi harian yang dikonsumsi masing-masing anak. Namun, pada sebagian balita juga ditemukan kondisi sebaliknya, yaitu balita dengan berat badan di bawah standar, baik pada perempuan maupun laki-laki, yang menunjukkan adanya resiko gangguan status gizi.
Selain perbedaan berat badan berdasarkan jenis kelamin, kelompok kami juga menemukan beberapa fenomena lain yang berkaitan dengan status gizi balita. Di antaranya adalah masih rendahnya pengetahuan sebagian orang tua mengenai porsi makan yang sesuai dengan usia anak, adanya kebiasaan memberikan makanan instan atau jajanan dengan kandungan gula dan lemak yang tinggi, serta kurangnya variasi makanan bergizi dalam menu harian balita. Selain itu, masih ditemukan balita yang mengalami penurunan berat badan dari bulan sebelumnya, yang diduga dipengaruhi oleh pola makan yang tidak teratur, serta frekuensi sakit yang cukup sering. Di sisi lain, terdapat pula balita dengan kecenderungan berat badan berlebih akibat kurangnya aktivitas fisik dan tingginya konsumsi makanan ringan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pemantauan pertumbuhan balita di posyandu sangat penting untuk mendeteksi secara dini adanya masalah gizi, baik berupa gizi kurang maupun resiko obesitas. Selain itu, hasil pengamatan ini juga memperlihatkan bahwa peran orang tua dalam penerapan pola asuh makan yang tepat sangat menentukan status gizi balita. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi gizi yang berkesinambungan kepada masyarakat agar pertumbuhan dan perkembangan balita dapat berlangsung secara optimal. 1.3 ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan antara balita perempuan dan balita laki-laki? Yang kedua, bagaimana gambaran distribusi berat badan balita perempuan dan balita laki-laki berdasarkan hasil pengukuran di posyandu? Yang ketiga, apakah perbedaan berat badan antara balita perempuan dan balita laki-laki tersebut signifikan secara statistik berdasarkan uji independen sample test? Yang keempat, faktor apa saja yang diduga berpengaruh terhadap perbedaan berat badan balita berdasarkan jenis kelamin? 1.4 ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran distribusi berat badan balita perempuan dan balita laki-laki berdasarkan hasil pengukuran di posyandu. Yang kedua, untuk membandingkan rata-rata berat badan antara balita perempuan dan balita laki-laki. Yang ketiga, untuk menganalisis ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan secara statistik antara berat badan balita perempuan dan laki-laki menggunakan uji independen sample test. Yang keempat, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi perbedaan berat badan balita berdasarkan jenis kelamin. Waktu dan tempatnya pada hari atau tanggal 25 November 2025, waktunya dari jam 8.30 sampai jam 9. Tempatnya di Posyandu Bunga Lili. Oke, selanjutnya penelitian ini dilakukan dari jumlah sampel 20 balita yang terdiri dari 10 balita perempuan dan 10 balita laki-laki. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata berat balita perempuan adalah 10,76 kg, sedangkan rata-rata berat badan balita laki-laki adalah 11,06 kg. Secara deskriptif, berat badan balita laki-laki memang sedikit lebih unggul, lebih tinggi dengan selisih 0,3 kg. Selanjutnya, dilakukan uji independen sample t-test untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung sebesar 0,2032, sedangkan nilai T tabel sebesar 2,101 karena T dihitung lebih kecil dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan berat badan yang signifikan antara balita perempuan dan balita laki-laki. Artinya, jenis kelamin tidak berpengaruh secara nyata terhadap berat badan balita dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil ini sesuai dengan teori gizi yang menyatakan bahwa pada usia balita, pertumbuhan lebih dipengaruhi oleh asupan gizi, pola makan, dan kesehatan anak, bukan oleh jenis kelamin. Sebagai kesimpulannya, meskipun secara rata-rata berat badan balita laki-laki sedikit lebih tinggi, secara statistik perbedaannya tidak signifikan. Adapun saran dari penelitian ini adalah agar orang tua lebih memperhatikan gizi seimbang, pola makan yang teratur, dan kesehatan anak, serta petugas kesehatan terus melakukan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin. Terima kasih.